kembali lagi di Berkawan Official, berkahnya berkawan. Nah, kali ini saya bersama kawan saya. Halo teman-teman. Namanya siapa, Mas? Sudirman. Sudirman. Nama panggilannya? Mans. Oke, Mans. Mans Family. Jadi dia juga punya YouTube channel. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman yang ada di Berkawan Official. Kunjungi channel saya nanti ditaruh di deskripsinya Om Irfan ya. Oke. Di Berkawan Official. Berkawan Official. Jadi dia punya YouTube channel namanya Mans Family. Nah, kali ini saya mau bahas sedikit tentang pengalaman pribadi. Jadi ini bukan teori, bukan juga cerita orang, tapi ini benar-benar apa yang pernah saya lalui. Nah, materi ini mungkin tidak cocok untuk Anda yang telah berhasil dalam usaha. Nah, tapi ini sangat cocok untuk Anda yang baru akan memulai mencoba peruntungan di usaha atau di bisnis manapun. Ini akan sangat berguna buat Anda. Nah, sedikit cerita. Nah, beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2015-an, jadi saya pernah punya bisnis. Jadi sambil kerja dulu di salah satu bank, sambil berbisnis. Nah, bisnisnya itu adalah rumah makan Sari Laut kalau di Makassar. Nah, ada beberapa hal yang saya rasa perlu saya share ke kalian, karena ini adalah titik kegagalan yang pertama yang pernah saya lakukan. Jadi ini adalah kegagalan yang menurut saya besar waktu itu, dan ini juga terjadi karena kecerobohan saya. Nah, jadi singkat cerita, dulu itu waktu saya masih kerja dan ada planning untuk mengunjungi Pare, kampung Inggris. Nah, itulah kenapa juga saya pakai baju hari ini. Nah, ini adalah salah satu tempat saya dulu belajar di Pare Kediri. Nah, jadi dulu itu Om, saya bikin bisnis rencananya buat membackup penghasilan, karena saya akan pergi ke Pare untuk belajar kurang lebih rencananya itu 1 tahun. Nah, otomatis tidak satu pun instansi yang membolehkan saya untuk cuti dalam jangka panjang. Itu tahun berapa? Tahun 2015-an. 15-an. Jadi saya nekat untuk bikin usaha. Usaha pertama. Iya. Tadi tuh nasi. Sebenarnya enggak pertama juga, tapi itu salah satu yang benar-benar saya mengeluarkan budget gitu ya. Jadi Sari Laut itu lokasinya di Jalan Hertasnim Baru, itu di simpang Jalan Kepopau. Nah, di situ ada. Nah, jadi kesalahan saya adalah yang pertama, bisnis ini saya lakukan itu dengan modal yang terpaksa. Berarti belum ada kesiapan waktu itu? Belum ada kesiapan modal, jadi saya maksa pakai modal kartu kredit. Nah, modalnya waktu itu sekitar 25 juta. 25 juta ini sudah termasuk peralatan, beli gerobak dan segala macam. Waktu itu saya join sama teman saya, jadi saya kurang lebih 15 juta dan teman saya ini 15 juta, saya 10 jutaan kira-kira. Parahnya berarti lagi total 25 juta. 25 juta. Nah, kesalahan saya adalah saya menggunakan modal kartu kredit. Itu yang pertama. Jadi, tunggu sebelum jauh ke sana, pembagian hasil karena kan ada 2 modal. Nah, modal pertama teman kan itu lebih banyak, lebih besar. Ya, lebih besar dia dari ketimbang Om Irfan sendiri. Betul. Jadi itu pembagiannya berapa persen, berapa persen? Waktu itu rencananya kami karena namanya uang ya gini ya, teman-teman ya, sedikit sharing pengalaman. Namanya uang itu kan agak panas, agak rawan lah ceritanya. Agak rawan lah istilahnya ya. Rawan konflik ya. Nah, konflik. Jadi uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya teman-teman. Ya. Kelas sedikit itu takutnya di tengah perjalanan usaha, karena saya juga ada beberapa pengalaman di bidang bisnis sama teman-teman yang namanya kita jalankan bisnis sama teman-teman itu kadang kita tanam modal di tengah perjalanan ada satu teman yang mengundurkan diri dan meminta modal balik. Nah, ini kan kita masih mengejar modal yang tadinya kita tanam
gimana caranya itu bisa menguntungkan dan untungnya itu Bisa diputar, dibagi. diputar dan modal kita balik masing-masing. Jadi Betul. keuntungannya itu yang dijadikan modal usaha lagi. Betul. Nah, Nah, tapi itu. ini Om, yang saya mau sharing sebenarnya ada beberapa hal yang salah dari saya. Yang pertama tadi saya sampaikan, saya pakai modal yang terpaksa, pakai modal kredit. Saran saya buat teman-teman yang ingin memulai usaha, jangan sekali-sekali pakai modal yang dipaksa. Jadi benar-benar kalau usaha yang dalam kondisi yang siap, mungkin beberapa tabungan yang sudah kita sisihkan, ya nggak usah terlalu besar lah ya, berapa saja, yang penting mulai dulu. Yang pertama. Kesalahan saya yang kedua, saya tidak paham dengan bisnis itu. Kesalahan saya yang kedua, saya tidak paham yang namanya bisnis kuliner. Saya tidak suka masak, tidak ngerti sama sekali. Intinya bukan background di situ lah. Bukan background dan tidak punya Skill. sama sekali. Jadi itu kesalahan saya yang kedua. Hanya niat mau modal usaha tapi Ya, jadi Atau dulu gimana? gini Om, saya punya nasabah yang kebetulan bisnis yang sama. Nah, setelah saya sharing atau enggak, jadi waktu itu memang dia mengajukan pinjaman, terus saya otomatis bertugas dong untuk survei apa segala survei dan melihat cash flow-nya dan segala macam. Saya sudah tahu hitung-hitungannya. Jadi per outlet itu bisa menghasilkan berapa sebenarnya. Nah, jadi kesalahan saya yang kedua, di situ saya tergiur karena saya lihat keuntungan yang besar lah, baik ya. Dan istilahnya ada pekerjaan sampingan di luar pekerjaan kantor. Ya betul. Nah, jadi saya bilang, nah ini kayaknya gampang deh, modalnya juga tidak besar-besar amat. Ya saya jalan lah ya, saya tutup mata jalankan. Nah, salahnya saya yang kedua adalah karena saya tidak paham. Jadi teman-teman juga kalau misalnya bikin usaha, jangan sekali-sekali memulai usaha yang kalian tidak pahami. Ada beberapa resiko yang bisa terjadi yang perlu saya sharing berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah ketika pegawai kita itu misalnya tiba-tiba mengundurkan diri. Nah itu. Nah, yang terjadi waktu itu sama saya seperti itu, Om. Jadi waktu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, Idul Fitri waktu itu dia izin untuk pulang kampung. Nah, setelah itu dia nggak balik lagi. Padahal sebenarnya waktu itu usaha ini sudah mulai menguntungkan, sudah mulai ada profit ya meskipun kecil-kecilan. Dari ya sekitar 500.000 sampai ya 1 juta dan segala macamnya. Dia bisa menutupi lah. Bisa lah, jadi ada untung. Sudah ada untung. Nah, tapi karena saya tidak paham waktu itu, saya tidak paham bisnisnya, saya tidak ngerti masak, saya juga waktu itu tidak ada di Makassar, waktu itu saya sedang ada di kampung Inggris. Jadi begitu dia pamit pulang dan tidak kembali, bisnis itu tiba-tiba atau tiba-tiba tutup. Bukan saja turun omset ya, tapi tutup karena tidak ada pegawai, tidak ada yang ngurus juga. Nah, jadi, tadi kan ini berdua bisnisnya terus untuk teman saya ini juga orang yang lebih sibuk lagi dari saya karena dia juga bekerja di salah satu instansi lah, perbankan juga, sama dengan saya, sekantor dengan saya waktu itu. Nah, satu hal yang saya syukuri bahwa ketika kami rugi, saya mengikhlaskan seluruh modal saya waktu itu. Konsekuensi saya adalah menerima kerugian itu karena risiko. Jadi modal yang kartu kredit itu saya benar-benar selesaikan sendiri pelan-pelan dengan setelah saya, kalau nggak salah waktu itu saya cairkan asuransi ya, saya punya polis asuransi, saya cairkan dan saya gunakan untuk menutup kartu kredit itu. Nah, peralatan dan segala macam itu saya serahkan kepada teman saya karena saya merasa bahwa modalnya lebih besar, jadi seluruh peralatan yang ada saya tidak ambil satu pun. Jadi semua saya serahkan ke dia. Ya, saya cuman harapan saya bisnis rusak, hubungan tidak rusak. Ya, betul. Ya. Jadi ya begitulah kira-kira ini. Kalau teman-teman belum tahu ya, mungkin di luar sana belum tahu yang mana Sari Laut. Kalau di luar Makassar kayaknya bukan Sari Laut deh namanya. Kayaknya sama, karena Sari Laut itu pecel lele bukan? Warung pecel beda. Pecel lele itu lebih ke ikan. Ini lebih benar, ke ikan. Tapi tempatnya itu sama. Sama. Kayak warung pecel lele kalau misalnya sama. Di luar warung Makassar, pinggir jalan lah ya. Warung pinggir jalan. Nanti kita akan tampilkan seperti apa.
Jadi Nah. itulah tips yang Bukan tips sih, sharing ya? sharing pengalaman tentang Ya. kegagalan. Kalau misalnya teman-teman bukan basicnya di situ atau backgroundnya di situ, harus pikir satu dua kali lah untuk Harus- melakukan hal yang memang bukan di Harus bidang benar-benar, itu. ya betul. Jadi ada beberapa poin tadi yang Ah, ah. yang saya mau sampaikan. Ini sebenarnya Jadi aib. maksudnya Sebenarnya ini aib, Om. Ah, ah. Sebenarnya ini aib, tapi saya merasa bahwa ya inilah mungkin tujuan dari channel ini. Saya tidak mau channel ini hanya dinonton saja dan tidak membawa manfaat. Jadi harus ada manfaatnya buat orang lain. Saya mau juga kegagalan yang pernah saya alami ini tidak terjadi sama orang lain. Oleh karenanya ini saya sharing. Jadi kalian yang nonton ini dan mungkin baru baru coba untuk memulai usaha, tolong dengan sangat mempertimbangkan beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Ya. Jangan melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang pernah saya lakukan dulu. Ini adalah salah satu. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau misalnya pakai uang yang istilahnya berbunga ya teman-teman. Saya tidak merekomendasikan sama sekali karena itu dampaknya sangat Dampak panjang. ya, cuman kalau memang basicnya ada di situ dan niatnya besar. Nah kan kalau Om Irfan ini kan dia lebih ke coba aja dulu seperti itu. Iya benar, saya ini orang nekat. Orang nekat. Coba dulu. Nah coba dulu. Cuman di sisi lain Tidak dia ada tidak pertimbangan. membackup. Dia tidak turun langsung ke lapangan ngecek usahanya tersebut. Jadi apa sih alasannya sehingga bisa tutup? Pertama itu kan karyawan pamit pulang. Yes. Dan tidak kembali. Tidak ada yang backup. Dan tidak ada yang membackup. Nah, Terus teman bisnisnya kan ada dua tadi ini. Sama-sama sibuk Nah, juga. sama-sama sibuk juga. Jadi buat teman-teman yang memang di bidang usaha, pengen jadi pengusaha itu ya bebas lah mau usaha apapun. Intinya kalau bisa terjun langsung dulu. harus paham bisnis. Harus itu. paham bisnis tersebut, apa yang ingin dilakukan. Karena sayangnya kenapa? Tadinya modalnya itu agak lumayan ya. 25 juta. 25 juta. Tahun 2015. Nah, Berarti udah 2015 ituan 25 juta ya lumayan lah, lumayan. masih lumayan besar lah Besar. nominalnya. Jadi saran dari Om Irfan mungkin seperti teman-teman yang ingin melakukan usaha, langkah bagusnya memang yang ada di Kita dulu. diri sendiri. Ya, Ya itu sih kayak mungkin kurang lebih seperti itu. kurang lebih seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Ini ada manfaatnya ini ada buat manfaatnya. teman-teman Dan semua. teman-teman ini kalau misalnya ada poin-poin tambahan mungkin bisa ditulis di Kolom komentar, komentar. Jangan lupa like, komen, comment, and subscribe. subscribe. Kalau memang channel saya dan juga channel Mans Family. Mans Family. Jadi kalau memang teman-teman merasa ini bisa di-share ke teman-teman, ya share lah di sosial media kalian, terserah mau dimanapun itu. cukup saya gagal teman-teman kalau yang baru mau usaha. Intinya tetap semangat lah. Harus Tetap semangat jalan tetap hidup. Hati-hati. Apalagi di 3 bulan terakhir ini kan masa pandemi, otomatis Bukan 3 bulan om, dari bulan Februari Maret. oh, Sekarang berarti sudah 6 bulan ya? Dan lebih dari kurang lebih 7 bulan, 7 bulan Nah, terakhir ini masa pandemi. Nah, semoga semua teman-teman yang lagi down tetap semangat, terus sehat selalu. betul. Rezekinya insya Allah tetap berjalan ya. Ya, dan semoga berkah pastinya. Berkah kawan. Terima Jadi, kasih Om cuman itu. Mans. Ya, Oke. semoga ini bermanfaat. Tapi tunggu dulu. Ya. Sampai sekarang komunikasi sama teman bisnis yang tadi itu kan Om Irfan ini, masih sangat baik. Om Irfan ini kalau nggak salah sudah resign ya dari Iya, saya sudah perbankan resign itu. dari kantor saya. Karena ada satu hal lah privasinya Om Irfan sendiri. Anda nanti akan saya share Om. Oh, di video Di selanjutnya. video selanjutnya Oke. saya akan share. Jadi buat Semua- teman-teman tunggu ya. Kita Semua kegagalan saya akan saya share karena saya tidak mau ini terjadi sama orang lain. Oke, jadi mungkin di next video selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan pembahasan apa sih maksud Om Irfan untuk resign dari pekerjaan tersebut dan apa tujuan utamanya Om Irfan berhenti di perbankan tersebut. Mungkin di luar sana teman-teman berpikir bahwa A sampai Z itu kita kan nggak bisa ini. Jadi tunggu di video selanjutnya.
Itu tadi, semoga Oke. kalian semua sehat selalu, Terima rezekinya kasih. diperlancar. Oke, Amin, Om Irfan. amin, amin. Terima kasih Oman, terima kasih juga kaosnya dari Gaza English Course. Nanti Terima kita kasih besar. ditaruh di deskripsi ini kaos dari mana. Ya. Dan terima kasih buat semua yang sudah subscribe channelnya Om Irfan, dan jangan lupa subscribe channel saya di Mans Family, nanti ditaruh di link deskripsinya Om Irfan. Oke, bye bye. See you Bye-bye. next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.